perhatikan topik pembahasan pada mata kuliah persamaan differential biasa, yaitu pada persamaan Lagrange dan persamaan Clairaut. Ya. Setelah Anda sebelumnya mempelajari PD implisit, ya, kalau masih ingat, di mana Anda sudah mengenal berbagai bentuk PD implisit, ya, maka pada kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai PD implisit yang bertipe ini, ya, Y sama dengan fx plus fx, y aksen. Ya. Nah, seperti apa bentuk khususnya tadi, ya? Yaitu pada ruas kanan, ya, itu ada perkalian fungsi x kali p y aksen, ya, plus fungsi lain si aksen, ya. Inilah bentuk khusus dari tipe Y sama dengan fx yang kita pelajari untuk persamaan Lagrange. Dalam persamaan Lagrange ini, si Y aksen dan P Y aksen adalah fungsi yang diferensiabel. Baik, untuk lebih jelasnya, ya, kita Anda perhatikan whiteboard berikut. Ya. Tadi kita punya bentuk PD Lagrange Y sama dengan X kali P Y aksen ditambah C Y aksen. Ini kan. Nah, seperti halnya kita menyelesaikan PD implisit, kita menurunkan dua ruas terhadap X, jadi kita punya Y aksen, ya, sama dengan, sedangkan ruas kanan kan itu bentuk perkalian, ya, X dan si V Y aksen, jadi saya punya X turunnya dari X1, ya, V Y aksen karena X1 ditambah dengan X kali V aksen Y aksen karena fungsi Y aksen, maka saya punya dy aksen per dx ditambah dengan Y aksen dy aksen per dx. Kalau kita misalkan, ya, Y aksen sama dengan P, maka kita punya pas kirinya adalah P sama dengan P ditambah X Y aksen P dp per dx, ya, ditambah C aksen P dp per dx. Ya. Kalau saya kumpulkan P dan C aksen P yang terluas, ya, dan saya kumpulkan dp dx nya, jadi punya ruas kanan adalah X C aksen P ditambah C aksen P dp per dx, ya. Kemudian kedua ruas saya kalikan dx per dp, ya, dan saya bagi dengan P per P min P. Jadi saya punya ruas kanannya menjadi ini. Ini, ya, saya bagi dengan P min C P P, ini, ya. Atau kalau saya konstruksi ulang, jadi punya dx per dp sama dengan C aksen P per P P, ya, tambah C aksen P, maaf, ini C aksen P per P min itu. Kalau Anda perhatikan, ya,
Ini adalah PD apa ini? PD linear order 1. Ini harus cukup besar dulu ya. Oke. Nah, karena ini ada 1, maka Anda bisa menyelesaikannya kan pakai autointegrasi ya. Sekarang karena persamaan di dalam X dan P, maka kalau Anda bisa menyelesaikan pakai autointegrasi, misalkan penyelesaiannya adalah berbentuk misalkan ya, penyelesaiannya berbentuk fungsi dalam X, P, dan C sama dengan 0 ya. Atau kalau saya mungkin dikasihkan dari X ya, atau X sama dengan fungsi dalam P dan C ya. Kalau Anda masih ingat bagaimana ya substitusi X sama dengan GP C ke WD Lagrange ya, maka itu apa? Itu seperti yang di PowerPoint ini ya. Jadi saya punya ini tadi ya, X sama dengan ini yang kita perlu tadi ya, dan Y setelah X disubstitusikan kesamaan Lagrange ini. Itulah solusi umum dari kesamaan Lagrange yang kita perlu tadi itu. Dengan syarat tadi kan ruas kiri tadi ada VP min XP, itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau 0 ceritanya agak beda lagi ya. Kalau Anda perhatikan tadi VP min P itu tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau itu 0, maka kita peroleh solusi yang lain, yaitu solusi singular ini ya. Yang dapat saya peroleh dengan apa cara dengan apa? Dengan menyelesaikan kesamaan VP min P sama dengan 0. Misalkan penyelesaian dalam bentuk ini ya, ini bentuk P bintang, maka solusi singularnya adalah Y sama dengan X kali VP bintang plus VP bintang. Ingat, ciri-ciri solusi singular tidak memiliki konstanta ya. Oke, untuk jelasnya perhatikan contoh berikut. Ya, Y sama dengan ini, Y sama dengan 2X Y aksen min 3Y aksen kuadrat ya. Atau kalau setelah kita ya ganti Y aksen dengan P, saya punya Y sama dengan 2XP min 3P kuadrat. Dari situ harusnya Anda bisa mengidentifikasi mana fungsi V nya, mana fungsi C nya ya. Jadi kan X kali itu kali fungsi P, maka si P nya adalah 2P, sedangkan si P nya adalah min 3P kuadrat ya. Jadi kita turunkan kedua resep X ya, pas kiri menjadi DY ya. Kemudian ruas kanannya, karena ini perkalian X dan P ya,
maka pakai rumus itu kan 2P kali 1 ditambah 2X dP dx, sedangkan yang ini memberikan min 6P dP dx. Oke. Kemudian kayak tadi ya, kita nyatakan PD dalam X dx dp ya. Jadi tadi kan saya kalikan dx dp luas, saya bagi dengan P min 2P tadi ya. Maka setelah disederhanakan kita peroleh ini yang merupakan PD order 1 ya, X sebagai fungsi P. Maka kita gunakan faktor integrasi ya. Nah, nanti kan dengan fungsinya ini ya, ini 2/P itu untuk faktor integrasi. Maka mu P nya adalah P kuadrat, sehingga kalau kedua-dua kita kalikan dengan faktor integrasinya kita peroleh ini ya, atau XP sama dengan 2P plus C per P kuadrat ya. Dan dari sini juga kita dapatkan YP nya dengan mensubstitusikan XP ke dalam persamaan Lagrange-nya ya, kita peroleh 2 kali X nya itu ini kan ya, ini 3P atau, dan tetap tersusun penyelesaian umumnya dalam bentuk parametrik ya, yaitu ini ya, XP nya itu, YP nya itu. Kalau mungkin kita bisa mengeliminasi P nya, kalau nggak mungkin ya tidak apa-apa seperti itu. Baik. Nah, berikutnya kita cari solusi singularnya, yaitu dengan syarat apa? Nah, syaratnya tadi VP sama dengan P atau VP min P sama dengan 0. Tadi VP nya kan 2P ya, VP nya 2P min P sama dengan 0. P tadi kan Y aksen, maka Y nya adalah konstan. P nya adalah 0 ya, maka substitusi ke persamaan Lagrange kita peroleh Y sama dengan 0 merupakan solusi singularnya. Nah, ini contoh kedua dari persamaan Lagrange ya, yang dapat Anda pelajari sendiri ya. Langkahnya sama dengan metode pertama tadi ya. Pertama adalah mengidentifikasi apa fungsi V-nya, apa fungsi C-nya ya, dan diturunkan kedua ruas terhadap X ya, terhadap X, dan ini ya, dan disederhanakan adalah PD linear dari 1 X dalam P ya. Ya, tadi lagi ya, kita peroleh X nya disubstitusikan ke persamaannya ya. Nah, mirip yang tadi toh, ketemu XP nya ya, disubstitusikan ke Y nya, maka diperoleh solusi umumnya dalam bentuk parametrik yang ini. Oke, akan mencoba sendiri ya, belajar sendiri. Demikian juga mencari solusi singularnya. Di sini diperoleh Y sama dengan C, Y sama dengan 0 merupakan solusi singularnya. Berikutnya adalah persamaan Clairaut ya. Nah, persamaan Clairaut ini adalah bentuk khusus dari persamaan Lagrange ya. Kalau tadi persamaan Lagrange Anda kenal tadi, bentuknya kan ini, Y sama dengan X kali fungsi V aksen ditambah C aksen. Nah, pada persamaan Clairaut C Y aksennya sama dengan Y aksen saja ya. Jadi persamaan Lagrange yang suku perkaliannya adalah X kali Y aksen ini dengan persamaan Clairaut. Tentu saja ini persamaan khusus dan lebih mudah dibandingkan ketika Anda menghasilkan PD Lagrange. Kenapa? Karena di sini kasusnya adalah selalu ini kan, VP sama dengan P. Nah, itu akan berpengaruh pada perhitungannya nantinya ya. Karena kalau kita punya ini nanti ya, kedua-dua saya turunkan terhadap
X, maka saya punya Y aksen ya. Saya tulis saja di whiteboardnya ya. Jadi kan Y sama dengan ya, X Y aksen ditambah dengan si Y aksen ya kan? Jadi kalau berdua saya turunkan terhadap P, artinya apa? Y aksen sama dengan Y aksen ditambah X D Y aksen per D X ya, ditambah dengan si aksen Y aksen D Y aksen per dx ya. Kalau saya ganti Y saya dengan P, saya punya P sama dengan P ditambah X ditambah si aksen P di P per dx. Nah, ini yang memudahkan kita karena ini akan saling cancel ya. Itu yang ada di PowerPoint tadi ya. Ya, jadi tinggal suku ini perkalian ini X kali X plus Y aksen P dp dx, dimana dari perkalian ini dp dx memberikan solusi umum. Dp dx sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan C ya, sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C X plus si C ya. Sedangkan suku faktor yang kedua ini X sama dengan plus si P si aksen P sama dengan 0, memberikan solusi X nya adalah ini X sama dengan min si aksen P, kemudian Y nya sama dengan itu solusi Lagrange sendiri, PD Lagrange sendiri. Ini adalah solusi singular ya. Oke, contoh ini perhatikan bahwa indikatornya X kali Y aksen itu dari square root ya, lainnya fungsi dalam Y aksen ya. Ini samaannya setelah diganti Y aksen dari P, saya punya ini perkaliannya P nya sama dengan C, ketemu ya. Ini solusikan kebersamaan ini ya. Ini solusi umumnya. Dan yang kedua, X plus 2P sama dengan 0, ketemu X sama dengan min 2P. Pasangkan dengan value-nya. Ini adalah solusi umum khususnya ya. Berarti kan situ tidak ada C-nya, jadi ini bentuk kurva ya. Kebetulan ini dapat dieliminasi, P-nya diperoleh kesamaan Y sama dengan min X kuadrat yang merupakan solusi singularnya. Nah, dari solusi umumnya yaitu Y sama dengan ini, saya dapat mengenal bahwa itu adalah persamaan garis ya, dengan gradien C dengan persentase kuadrat di kumpulan garis lurus ya. Sedangkan ini adalah solusi singularnya berbentuk parabola menghadap ke bawah. Anda masih ingat bahwa ada hubungan antara persamaan umum dan persamaan singular, solusi singular ya, solusi umum dan solusi singular ya. Apa? Bahwa solusi singular akan menjadi atau merupakan envelope dari solusi umumnya. Kalau digambarkan jadi seperti ini ya.
Jadi garis-garis lurus ini merupakan solusi umumnya ya, banyak yang menyinggung envelope-nya ini. Envelope-nya berupa parabola Y sama dengan matriks kuadrat. Ya. Contoh lain untuk tempat ini ya sama caranya ya, turunkan kedua harus terhadap X ya, diperoleh perkalian lagi nih kan, diperoleh B sama C ya, dituliskan ke sama Lagrange, Cairo-nya diperoleh sama umumnya. Yang kedua kita peroleh persamaan khususnya ya, ini sama dengan itu, diselesaikan sama ini ya, ini yang digunakan ya. Nah, dapat eliminasi lagi, kita peroleh ini yang merupakan persamaan apa ini? Lingkaran berjari-jari satu jadi 0,0. Kalau diplot di Maple ini bisa vertikal. Nah ini ya, yang garis lurus merupakan solusi umumnya yang menyinggung lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari satu. Ya, itulah penjelasan mengenai PD Lagrange dan PD Poirot ya. Nah, silakan dipelajari sampai Anda paham ya. Nah, untuk selanjutnya Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan dua soal ini ya. Soal satu mengenai PD Poirot, satu mengenai PD Lagrange ya. Selamat belajar ya, dipelajari dengan bersungguh-sungguh ya. Penjelasan tadi semoga lebih jelas untuk Anda pahami. Kalau sudah jelas silakan dikerjakan kuisnya, akan dikumpulkan sesuai tanggal yang akan disampaikan nanti. Demikian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.